Ada solusi supaya kita tuh nggak setiap hari nyiram, kita melakukan dengan cara irigasi tetes ya. Ini simple, sederhana. Telat penyiraman air biasanya menyebabkan dia tuh layu, kekeringan, dan akhirnya juga mati. Jadi kita berikan secara tetes seperti ini, terlihat tetesannya. Kita perlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan solusi untuk yang punya tambulan pot dan mungkin sibuk dengan kesibukan harian. Ini ada tambulan pot. Nah, di sini kita fokus untuk yang diirigasi tetes pada botol ini ya. Ini adalah salah satu solusi dimana kalau semisal kita lagi sibuk atau mungkin ingin keluar kota, karena tambulan pot itu karena dia media di dalam pot, kita harus rajin dalam melakukan penyiraman air. Terus seperti ini. Telat penyiraman air biasanya menyebabkan dia tuh layu, kekeringan, dan akhirnya juga mati. Ini ada solusi supaya kita tuh nggak setiap hari nyiram, kita melakukan dengan cara irigasi tetes ya. Ini simple, sederhana, tanpa ini manual. Kita hanya butuh kepala irigasi tetesnya ini yang buat bagian warna hijau dan kuning. Kita gunakan botol bekas. Nah, kita tancapkan, dan bagian yang kuning ini putarannya adalah untuk mengatur debit keluarnya air. Contohnya seperti ini. Kami perlihatkan dari sudut yang berlainan. Nah, debit air bisa kita setel. Di sini apakah semisal kalau kita ingin nyetelnya itu 1 menit berapa keluar tetesan, sehingga kita nanti bisa memprediksi kapan kita akan melakukan penambahan air pada botol ini. Tampak jauh. Nah, selain untuk penyiraman atau mungkin sebagai pengganti ketika kita saat berpergian, ini juga bisa dilakukan untuk treatment. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu tanaman jambu air dalam pot, dan potnya masih kecil. Ini perlu kita suburkan dahulu. Nah, ini treatment yang kita lakukan adalah air ini adalah air yang sudah mengandung VOC ya, asam amino. Jadi kita berikan secara tetes seperti ini, terlihat tetesannya. Kita perlihatkan. Nah, tujuannya supaya kandungan unsur hara yang berada di air ini bisa terserap maksimal oleh akar, karena dia diberikan secara perlahan mengenai akar, tidak ada yang terbuang sampai ke dalam dasar. Nah, nanti nutrisinya akan diserap secara maksimal oleh tanaman ini. Ini yang kita lakukan selain mengatur debit airnya, ini adalah untuk treatment penyuburan ya, supaya dia lebih subur lagi, sehingga nanti untuk memicu pertumbuhan. Untuk yang ini kita lakukan treatmentnya itu adalah pembesaran buah ya. Pembesaran buah karena posisinya tambulan pot ini sedang membawa buah. Supaya dia jangan sampai kekurangan air dan kekurangan nutrisi, kita berikan air dan nutrisinya dalam bentuk irigasi tetes. Seperti ini kita perlihatkan. Terutama untuk jambu air, dimana dia itu memang benar-benar harus tercukupi airnya, jangan sampai telat dalam penyiraman. Ini adalah salah satu solusi dimana supaya kita bisa melakukan penyiraman ke tambulan pot sesuai yang kita inginkan ya. Oke, terlihat ya tetesannya ya. Ini di online banyak, saya juga beli di online. Nah, untuk botol bekasnya, botolnya ini silahkan gunakan botol bekas karena dia nggak terjualnya terpisah. Oke, kita perlihatkan tampak dari jauh. Kembali lagi yang ini, kalau ini kita lakukan treatment irigasi tetesnya adalah untuk memicu dia dalam pembungaan ya, karena di sini airnya kita udah campur dengan pupuk buah
kita gunakan MKP, kita larutkan, kemudian kita berikan dalam bertahap melalui irigasi tetes ini ya. Sekali lagi tujuannya dia menjaga kelembaban air yang ada dalam media. Terus kemudian bisa juga kita menghemat pupuk, karena ketika kita lakukan penyiraman itu pasti ada yang kebuang bagian dasar. Kalau semisal kita menggunakan irigasi tetes ini, itu insya Allah akan terserap secara sempurna pupuk yang kita berikan. Seperti ini. Ini contohnya yang nggak kita berikan irigasi tetes ya, kita lakukan penyiraman dengan POC. Nah, rata-rata dia akan keluar di dalam di bagian dasar media. Jadi seberapa bagian dia akan keluar, kebuang. Nah, untuk yang ini karena posisinya memang kita udah menggunakan pupuk, apalagi sekarang pupuk, harga kenaikan pupuk juga lumayan, kita harus benar-benar berhemat. Setidaknya apa yang kita berikan bisa diberikan secara maksimal, bisa diterima oleh maksimal oleh tanaman ini. Ini tanaman lain kami perlihatkan, lampu lampu juga, alpukat ya. Ini kita gunakan unsur haranya itu kandungan N ya, karena di sini kita memicu supaya dia tumbuh dan subur dulu. Kita berikan irigasi tetes seperti ini. Nah, kemudian kapan kita akan mengisi ulang air ini di dalam botol itu tergantung ya. Jadi kalau semisal untuk sekedar untuk penyuburan atau mungkin sekedar untuk supaya dia itu kayak penyiraman air biasa, ya sesering pun nggak apa-apa. Artinya nanti di pengaturan debitnya kita buat rada ini aja, rada cepat, karena posisinya cuma air biasa. Cuma kalau semisal untuk yang ada nutrisinya, baik itu adalah pupuk pembuahan, POC, untuk untuk pemicu pertumbuhan atau apapun, ya kita bisa atur setidaknya 3 hari sekali, kita bisa langsung isi ulang. Ini contohnya, biasanya kami melakukan posisinya itu minimal 2 hari ya. Jadi kita atur supaya dia juga nggak boros, kita juga nggak terlalu repot. Dan kemudian untuk khusus-khusus yang ada unsur pupuknya, supaya kita juga lebih berhemat. Oke, demikian solusi dari kami untuk mereka yang sibuk supaya kita nggak sering nyiram. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.